Selamat pagi menjelang siang semua kawan-kawan, adik-adik, siswa-siswi Kristen SMA Negeri 1 Binjai. Senang bisa berjumpa kembali melalui program PA yang diselenggarakan oleh pengurus secara online. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam situasi seperti sekarang ini. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami. Berkati hamba-Mu dan semua anak-anak Tuhan yang ikut beribadah secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi kami. Amin. Oke, kita bacakan firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya bacakan bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tema yang diberikan pengurus bagi kita yaitu generasi penyembah. Sebenarnya kalau kita membaca sekilas, seolah-olah tidak ada hubungan Yeremia 29 ayat 11 dengan generasi penyembah, karena tidak berbicara soal penyembahan kepada Tuhan. Tapi ternyata kalau kita meneliti lebih dalam lagi teks Alkitab kita hari ini, justru ini sangat berhubungan dengan penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Yang perlu kita pahami bahwa ayat ini tadi adalah satu bagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang berada di pembuangan di negeri Babel. Baca Yeremia 29, judulnya Surat kepada Orang-orang Pembuangan. Nah, artinya kenapa bangsa Israel dibuang ke pembuangan di negeri Babel, sementara mereka ada di negerinya sendiri. Mereka dibuang ke negeri Babel karena mereka sudah tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan lagi dengan sungguh-sungguh di negerinya sendiri. Bangsa Israel punya rumah ibadah sendiri yang disebut sebagai Bait Allah. Karena mereka sudah tidak lagi peduli dengan ibadahnya, bahkan kehidupan perilaku mereka sehari-hari semakin tercemar. Tuhan izinkan seorang raja bernama Nebukadnezar untuk menyerang Israel, lalu penduduknya dibawa ke Babel. Di sana mereka diperbudak. Nah, ketika mereka di pembuangan Babel, mereka mulai berpikir, kita semakin jauh dari negeri kita sendiri, kita jauh dari Bait Allah, kita tidak bisa beribadah. Hampir sama dengan situasi kita sekarang ini, bahwa pemerintah menghimbau kita supaya beribadah di rumah saja. Banyak orang yang sudah rindu ke gereja, padahal sebelum ada masalah pandemi ini, banyak orang yang malas ke gereja. Nah, jadi hampir sama dengan situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Yang mau Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel, oh bangsa Israel, walaupun engkau ada di pembuangan, walaupun engkau ada di negeri orang, walaupun di sana engkau diperbudak, di sana juga Tuhan hadir. Di sana juga engkau bisa beribadah. Di sana juga Tuhan ada. Tuhan tidak hanya ada di Israel, Tuhan tidak hanya ada di Bait Allah. Tuhan kita Allah yang maha hadir, ada di mana-mana saja. Nah, kepada orang-orang Israel yang dibuangan ini, Yeremia mau menyampaikan, memberikan kekuatan bahwa di pembuangan kalian jangan hanya santai-santai saja. Jangan kalian berputus asa. Jangan kalian hanya mengeluh. Jangan menyia-nyiakan waktu kalian. Kalau kita baca mulai ayat 5 dikatakan, belilah kebun dan berkebunlah, bangun rumahmu. Lalu dikatakan juga ayat yang ke-6, kawinlah engkau, beranak cucu supaya jumlahmu semakin bertambah-tambah dan jangan berkurang. Artinya bahwa mereka harus memanfaatkan waktu selama mereka di pembuangan untuk mengisi hidup mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang berguna. Membeli kebun, berkebun, membangun rumah, dan berumah tangga. Ini berbicara soal mengisi hari-hari dengan kegiatan yang positif dan berguna. Tapi ini disampaikan kepada orang-orang yang sudah dewasa.
Jangan nanti kalian pula yang masih SMA katakan, ayat 6 pendeta katakan kawin dan beranak cucu, sehingga nanti pemerintah suruh lockdown, yang pacaran kerjanya smackdown. Resikonya nanti populasi penduduk Indonesia jadi up and down. Jadi jangan menyalahgunakan ayat 6 bahwa jagalah pergaulan kalian, bahwa yang disuruh untuk kawin dan beranak cucu itu kepada orang yang sudah cukup umur dan dewasa. Inti dari ayat 5 sampai ayat 6 pasal 29, berkebun, membangun rumah, dan berumah tangga, menggunakan hari-hari mereka secara positif dan berguna. Lalu ayat 11 itu adalah janji orang yang tidak menyia-nyiakan hidupnya. Tuhan katakan tadi, aku tahu rancangan apa yang ada pada aku bagimu, yaitu merancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Lalu pada ayat yang ke-12, ini bicara soal hubungan pribadi dengan Tuhan. Ayat 12 dikatakan demikian sampai ayat yang ke-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Pada ayat 14, dan aku akan mengumpulkan kamu, aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memulihkan keadaanmu. Janji Tuhan. Jadi kalau kita baca susunannya, bahwa surat Yeremia kepada orang-orang di buangan ini, bahan PA kita itu di tengah janji Tuhan. Janji Tuhan untuk memberikan rancangan masa depan. Tapi ada tugas bangsa Israel 2, yaitu apa? Mulai ayat 5, 6, dan 7 dikatakan mengerjakan pekerjaan yang positif, berguna, berladang, berkebun, artinya beraktivitas. Lalu ayat 7 dikatakan berdoa dan berusahalah kamu untuk kesejahteraan kota kemana aku membuang engkau. Artinya dimanapun engkau berada, lakukanlah apapun yang berguna, yang mendatangkan kesejahteraan, baik itu bagi dirimu dan bagi orang lain. Berarti ayat 5 sampai ayat 7 itu adalah bekerja, pekerjaan yang berguna. Ayat 11 itu janji Tuhan memberikan masa depan. Ayat 12 sampai 14, jikalau engkau berdoa sungguh-sungguh mencari aku akan memberikan diri supaya engkau menemukan aku. Berarti beribadah, menyembah Tuhan. Jadi kita belajar bahwa generasi penyembah Tuhan itu bukan hanyalah generasi yang bernyanyi tanpa usaha. Generasi penyembah Tuhan itu juga bukan yang hanya bekerja tanpa berdoa. Yeremia 29, sebaiknya kalian baca itu sampai ayat 1 sampai selesai. Kita akan menemukan bagian pertama itu kita disuruh bekerja pekerjaan yang berguna. Ayat 11 itu janji Tuhan memberikan masa depan. Ayat 12 dan 14 Tuhan berjanji memberikan pemulihan bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi sungguh-sungguhlah bekerja walaupun di rumah saja. Sungguh-sungguhlah berdoa beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah saja. Dengan kata lain, generasi penyembah Tuhan itu adalah generasi yang punya masa depan. Bagaimana ciri generasi penyembah Tuhan yang punya masa depan? Dia mengisi hari-harinya dengan pekerjaan yang berguna, dan dia tidak mengabaikan ibadahnya kepada Tuhannya. Itulah generasi penyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan hanya dalam nyanyian, tapi menyembah Tuhan juga di dalam perbuatan. Menyembah Tuhan bukan hanya dengan lagu-lagu rohani, menyembah Tuhan juga melalui perilaku setiap hari. Jadi selamat menjadi generasi penyembah Tuhan, generasi penyembah Tuhan di dalam nyanyian dan juga dalam perbuatan. Jadi saya mau tutup PA ini dengan sebuah puisi bagi kita semua. Walau kita di rumah saja karena pandemi, menyembah Tuhan janganlah berhenti. Isilah waktu dengan kegiatan yang berarti. Janganlah disuruh orang tua tiba-tiba menjadi tuli. Tapi kalau dipanggil kawan hangout, langsung pergi. Di rumah saja bukan berarti makan, tidur, mandi, dan goyang-goyang kaki. Bacalah Alkitab sebagai sumber inspirasi. Jangan lupa pesan guru, belajar di rumah walau sendiri.
Menyembah Tuhan bukan sekedar bernyanyi lagu-lagu rohani. Menyembah Tuhan juga harus terlihat dalam perilaku setiap hari. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati semua anak-anak Tuhan yang beribadah ber-PA hari ini di rumah masing-masing. Ajari kami menjadi generasi penyembah Tuhan dalam nyanyian dan dalam perbuatan, dalam lagu rohani dan perilaku setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.